Shalom bagi kita semuanya, shalom. Lambaikan tangannya. Shalom. Oma-oma yang di bawah, shalom. Puji Tuhan, hari ini kita bersyukur mengakhiri minggu terakhir bulan ini. Tuhan tetap baik untuk kita, amin. Kita masih rindu untuk menyembah Dia. Biarlah setiap hari, setiap waktu kita mau menyatakan kerinduan kita kepada Tuhan. Bahkan tiap hari, tiap waktu semakin bertambah keinginan, kerinduan kita menyenangkan hati Tuhan. Karena itulah yang Tuhan mau bagi setiap kita anak-anaknya. Ku rindu menyembah-Mu. Hati kami mau menyembah-Mu Tuhan. Jiwa kami ingin menyenangkan hati-Mu. Hatiku mau menyembah-Mu, jiwaku merindukan Yesus. Hanyakah Tuhan dan Rajaku, ku sembahkan Allahku. Ku rindu melayani-Mu Tuhan, melayani-Mu. Ku suka senangkan hati-Mu, ku suka senangkan-Mu Yesus. Hanyakah Tuhan, hanyakah kuatan harapku, ku sembahkan selamanya. Ku sembahkan Yesus, ku sembahkan segenap hatiku dan kekuatanku. Ku rindu menyembah-Mu Yesus. Kita mau datang menyembah Dia, memberi yang terbaik yang kita bisa lakukan untuk Tuhan. Mau menyembah, rindukanlah Dia sebagai pribadi yang sangat kita kasihi. Merindukan Yesus, hanya Kau Tuhan, hanya Kau Tuhan dan Rajaku. Ku sembahkan Allahku. Kami rindu melayani-Mu selalu Tuhan. Melayani-Mu, menyenangkan hati-Mu. Ku suka senangkan-Mu Yesus. Hanyakah kuatan harapku, ku sembahkan selamanya. Ku sembahkan Yesus, ku sembahkan
untuk menyembahmu, ya Roh Kudus. Kau hadir, Roh Kudus. Lawanlah hadiratmu, ruhiku, waktuku datang untuk menyembahmu. Ku sembah Kau, Yesus, ku sembah Kau segenap hatiku, segenap hatiku dan kekuatanku. Ku rindu menyembahmu, Yesus, ku sembah Kau Tuhan. Ku sembah Kau, Yesus, ku sembah Kau. Segenap hatiku dan kekuatanku, ku rindu menyembahmu, Yesus. Segenap hatiku, segenap hatiku dan kekuatanku, ku rindu menyembahmu, Yesus. Kami rindu menyembahmu, menyenangkanmu, memujimu, mengagungkan Tuhan, melayanimu Tuhan, mengasihimu Tuhan. Kami bersyukur, terima kasih Bapa. Kami bersyukur, kami memujimu. Terima kasih Allahku. Terima kami naikkan syukur, kami naikkan pujian hanya bagimu. Kau Allah kami duduk, Kau Allah kami hamba. Terimalah syukur kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Allahku. Terpujilah Tuhan, terpujilah namamu. Haleluya. Segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Dia pemilik hidup kita, Dia yang memelihara kita. Kau pencipta hidup, pelihara jiwaku. Kau layak terima segala puji, ku naikkan syukurku. Kau pemilik hidupku, Kau pemilik hidupku. Dalam kasih setia
dan syukur bagimu. Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, kaulah pujian bagiku. Segala pujian dan syukur bagimu. Amin Tuhan. Kaulah yang mulia, kuduslah namamu. Terima kasih Bapa. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, kaulah pujian bagiku. Segala pujian, segala pujian. Sudah membuka kepada pendeta muda-muda di bagimu. Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, kaulah pujian bagi. Kaulah yang awal, kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, kaulah pujian bagiku. Engkaulah pujian bagi kami. Segala pujian syukur hanya kami panjatkan kepadamu Bapa. Terimalah penyembahan kami ya Tuhan. Terima kasih waktu yang indah Engkau berikan bagi kami. Kesempatan yang indah bagi kami Bapa. Sungguh kami beruntung. Hari ini kami masih dapat memuji Engkau. Kami masih dapat menyembah Engkau. Terpujilah Tuhan. Biarlah Engkau hadir tengah-tengah ibadah kami. Menyertai ibadah kami mulai dari awal, pertengahan hingga berakhirnya. Engkaulah yang beserta dengan kami. Seluruh para pelayan-Mu yang mengambil pelayan di pagi hari ini. Kuduskan dan layakkan kami Bapa. Engkau yang menyertai kami, memperlengkapi kami. Nama-Mu ditinggikan. Umat-Mu juga Tuhan. Persiapkan mereka. Persiapkan datang untuk memuji Engkau. Persiapkan hidup mereka. Biarlah sukacita daripada Tuhan menyertai mereka Bapa. Terima kasih yang juga mendengar secara YouTube Primer Tuhan. Siapapun yang mendengar, Tuhan berkati mereka. Biarlah nama Tuhan dimuliakan dalam hidup mereka Bapa. Terpujilah Tuhan, inilah pujian kami, inilah doa kami. Kami siap untuk memuji Tuhan, kami siap memulai ibadah kami. Dalam nama Yesus, kami telah berdoa bersyukur, haleluya. Amin. Amin. Kita masih berdiri. Kita sepakat ya, kalau kita datang ke rumah Tuhan, kita sepakat bahwa Allah kita itu Allah yang hebat. Amin. Amin. Tidak ada Allah yang seperti Dia. Amin. Kita menyanyikan pujian Great is Our God. Ekspresikan sukacitamu, kebanggaanmu memiliki Tuhan seperti Dia. Bukit cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta, pemilik kehidupan, pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan. Dialah jalan kebenaran. Kami rindu lawatan-Mu Tuhan. Kami rindukan kuasa lawatan-Mu. Kebangkitan pasti terjadi. Oh, oh, oh. Datanglah dan berkata, kuat dan berkuasa. Saat hati bersatu menaikkan pujian, dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Berikan tepuk tangan yang terbaik untuk Tuhan. Pelukis cakrawala,
pelukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta. Amin. Dialah Tuhanmu yang luar biasa itu, pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan. Dia jalan kebenaran, melawatlah semua umat Tuhan. Kami rindukan kuasa lawatan-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Oh, 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 datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu menaikkan pujian. Belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Gue di sorga, datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu menaikkan pujian. Belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Gue di sorga. Tetap bertepuk tangan. Haleluya, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kita masih berglori bagi Tuhan. Aman di dalam-Mu, amin. Hanya di dalam tangan Tuhan kita aman. Setelah pujian ini nanti kami akan berikan kesempatan untuk Bu Lili untuk bersaksi. Tapi kita tetap berdiri ya. Aman di dalam tangan Tuhan. Dialah perisai kita dalam kondisi apapun. Ingat, ada Tuhan yang menjadi perisaimu, kekuatan dalam hidupmu. Engkaulah perisaiku, menara kekuatanku Tuhan, gunung batuku. Dia pengharapan yang tak mengecewakan. Dialah pengharapanku, tempat perlindunganku Tuhan, kota benteng. Yesus keselamatanku, Yesus keselamatanku. Ku selalu aman di dalam tangan-Mu. Terpujilah Tuhan sebab kasih setia-Mu. Ku selalu bersandar hanya pada-Mu. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan. Dialah perisai dan kekuatan hidup kita. Engkaulah perisai, Amin. menara kekuatanku Tuhan, gunung batuku. Tempat perlindungan teraman ialah Tuhan. Kaulah pengharapanku, tempat perlindunganku Tuhan, kota bentengku. Yesus keselamatanku. Yesus keselamatanku. Nyanyikan dengan penuh sukacita. Aman di dalam tangan. Terpujilah, terpujilah Tuhan sebab kasih setia-Mu. Bersandarlah, ku selalu bersandar hanya pada-Mu. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, ku selalu aman di dalam tangan-Mu. Terpujilah Tuhan sebab kasih setia-Mu. Ku selalu
silakan duduk. Kami persilakan waktu untuk Bu Lili. Pagi ini terima kasih ya semuanya, saya sudah boleh bersaksi di sini untuk menyampaikan kasih setia Tuhan sama saya. Saya juga mohon pamit sama semua jemaat karena mungkin bulan depan saya sudah nggak di sini. Terima kasih untuk semuanya ya sudah mendoakan saya, keluarga saya, terutama Pak Gembala dan Ibu. Terima kasih banyak atas bimbingannya. Untuk Banti, teman-teman pengasuh, terima kasih yang sudah banyak ngasih masukan, saran, nasihat buat saya. Dulu yang saya begitu sangat tersinggungan karena ya nasihat-nasihat teman-teman, terutama Mama Selvi lah. Mama Selvi itu perantara Tuhan untuk membimbing saya supaya saya jadi berubah seperti ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Nggak bisa ngomong. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk semua pengasuh. Terima kasih terutama buat Mama Selvi. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Puji Tuhan. Dilanjutkan kesaksian dari Claudia. Oke, saya datang ibadah lagi untuk hari ini karena saya ikut karantina untuk Duta Anti Narkoba Kabupaten Sidoarjo, dan puji nama Tuhan, saya sudah resmi menjadi Duta Anti Narkoba Kabupaten Sidoarjo selama 2 periode, dan saya juga diberi kepercayaan untuk menjadi Wakil Ketua Angkatan di Sidoarjo. Saya mohon doa dan support dari kakak-kakak, teman-teman semuanya, om, tante yang cantik dan ganteng-ganteng. Semoga saya juga ke depannya bisa lebih baik lagi, juga saya bisa lebih sungguh-sungguh lagi dalam menyembah dan juga memuji nama Tuhan. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Puji Tuhan ya. Ya, mulai start dari minggu ini dan minggu selanjutnya akan ada ruang kesaksian. Jadi Bapak Ibu Saudara yang rindu untuk bersaksi bisa menghubungi kami atau spontan juga bisa nanti ya. Akan kami kasih kesempatan bagi kita untuk bersaksi. Persaksian untuk hari ini Bu Lili yang sudah bersama kami kurang lebih 15 tahun. 11 ya. Masih anak-anak itu masih kecil-kecil sekali ya. Ya masih SD, belum ya? 4 tahun dan bersama dengan kami. Oleh karena kehendak Tuhan, hari ini mungkin minggu terakhir bagi kita ya. Tapi Bu Lili nggak pergi ke luar pulau kok, luar desa aja. Kalau ada kesempatan silahkan untuk datang tetap di sini. Kami tetap membuka, gereja ini nggak pernah tertutup untuk siapapun, silahkan ya. Kami tetap membuka diri, silahkan datang ke tempat ini, mendoakan, kita saling mendoakan agar semakin dimanapun kita pergi berada, iman kita tak bertumbuh dalam Tuhan ya. Dan juga seperti tadi kalau dia sudah bersaksi untuk PASE selama pembelian Duta Anti Narkoba, tidak semudah yang kita rasakan seperti sekarang ini. Dia sudah oke gitu, enggak. Ada banyak hal yang harus dilalui dan itu tidak segampang yang kita pikirkan karena satu keluarga pasti seimbas. Ya, kami juga semuanya dan untuk menjadi seseorang yang menjadi seseorang yang bisa dipakai di negara ini aja butuh proses yang begitu panjang ya. Dari dia yang biasanya
Tidak inilah, agak cuek untuk dirinya, untuk penampilannya. Itu dididik, ada hal yang harus dididik yang membuat harus sakit lah kakinya, harus bengkak, harus lecet lah, itu sampai seperti yang mereka inginkan ya. Nah, dan itu bisa dilewati hingga saat ini. Yang kami doakan supaya sebenarnya jangan sampai sakit gitu ya. Jangan sampai sakit karena itu bisa berangkat pagi saudara dan itu pulangnya paling cepat jam 11 malam. Paling lama jam 1 malam. Itu sampai di rumah, nanti besok pagi bangun lagi. Dan itu semua pasti satu rumah keimbas ya kami juga, dan puji Tuhan oleh penyertaan Tuhan dalam kondisi ya kami bilang banyak kelemahan-kelemahan juga, Tuhan tolong kami sehingga kami bisa melewatinya juga, dan segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kerinduan kami kalau dia ada di sana seperti ada masuk Tuhan yang Tuhan inginkan untuk dia. Memang satu hal yang kami ketekankan kepadanya, menjadi duta anti narkoba itu bukan hanya ngomong kan. Yang dihadapi itu kan orang yang sudah tergantung dengan narkoba kan, dan itu tidak mudah. Selalu saya ingatkan, tidak mungkin kamu bisa merubah orang kalau imanmu sendiri tidak kuat. Kalau iman kita kuat, ada bekal iman dan kekuatan dari Tuhan, maka kita bisa mendoakan orang-orang yang seperti itu. Dan itu kan tidak mudah juga diajak komunikasi orang-orang seperti itu. Jadi makanya saya sudah tekankan, kamu tidak boleh meninggalkan ibadahmu. Apapun itu, tetap harus bisa melayani dan beribadah kepada Tuhan, karena tidak mungkin kita bisa menolong mereka kalau kita sendiri tidak kuat ya. Dan puji Tuhan, kita tetap doakan dalam kondisinya yang masih muda. Saya tahu banyak anak-anak muda ini banyak hal yang bergejolak dalam hati kalian kan. Bagaimana mungkin aku memikirkan orang lain, orang diriku sendiri nggak bisa kupikirkan gitu. Tapi sudah menjadi konsekuensi memilih menjadi duta anti narkoba, dan itu juga berlaku untuk adik-adik, anak-anak kami yang memilih jadi hamba Tuhan ya. Anda sudah memilih jadi hamba Tuhan, konsekuensinya Anda melayani orang banyak ya. Jadi kita saling mendoakan, nama Tuhan dipermuliakan untuk semua kebaikannya. Amin. Kita akan diberikan kesempatan beri yang terbaik kepada Tuhan. Kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapak, kami bersyukur untuk segala kebaikan Tuhan hingga hari ini. Terima kasih. Kami tahu, kami sadar karena Tuhanlah yang menolong kami jika kami ada hari ini. Terima kasih juga untuk segala kebaikan, kemurahan Tuhan. Berkat-berkat yang sudah kami terima yang mencukupkan kami. Dan kami rindu mengembalikan milik Tuhan lewat persembahan hari ini. Tuhan menolong kami, berikan kami hati yang sukacita melakukannya. Dan juga Tuhan menolong tim bendahara untuk mengelola untuk kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Yesus kami mengucapkan persembahan. Haleluya. Amin. Kita nyanyi pujian aman di dalam tangan Tuhan. Engkaulah perisaiku, menara kekuatanku. Engkaulah perisaiku, menara kekuatanku Tuhan. Gunung batu, Dialah pengharapanku. Kaulah pengharapanku, tempat perlindunganku Tuhan. Kota bentengku, Yesus keselamatanku, Yesus keselamatanku. Ku selalu aman di dalam tangan-Mu, amin. Terpujilah Tuhan kekasih setia-Mu. Ku selalu bersandar hanya pada-Mu. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan. Ku
Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, ku selalu aman. Haleluya, haleluya. Kita akan menikmati firman Tuhan. Kita akan memberi diri kita untuk semakin diperbaiki dan dipermuliakan lagi lewat firman Tuhan yang akan kita dengarkan. Saya undang kita untuk berdiri. Dari setiap pujian yang akan kita nyanyikan, nyatakan itu secara pribadi, sehingga kita siap meresponi setiap firman Tuhan yang kita dengarkan. Bekerja secara leluasa bagi kita. Ku hidup bagimu. Yesus, kau benar yang menyelamatkanku. Kau berikanku hidup dan pengharapan. Kami rindu seturut mau-Mu Tuhan. Ku ikut kehendak-Mu. Ku perlu anugerah-Mu. Kami perlu anugerah-Mu Tuhan. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari Pujian ini seperti janji kita kepada Tuhan. Karena itu nyatakan dengan setulus hati. Yesus, kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Kami mau turuti kehendak-Mu Tuhan. Ku ikut kehendak-Mu. Kami perlu anugerah-Mu. Ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup
ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup, pegang teguh iman-Mu. Selama kau hidup, pegang teguh iman-Mu. Tetap menyandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kalau ku hidup bagimu. Kayak mau doa kembali itu doanya. Kalau ku hidup bagimu, mataku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama kami hidup, kami mau hidup bagimu Tuhan. Selama ku hidup, ini janji kami. Roh Kudus menolong kami. mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih. Dunia tak bisa menjauhkan kami dari Engkau. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Karena kasih-Mu menjadi perekat yang sangat kuat antara kami dengan Engkau Tuhan. Kalau tidak ada kasih-Mu, mana mungkin kami bisa menyembah Tuhan. Kalau tanpa kasih-Mu, mana mungkin kami mau menggerakkan kaki ini untuk datang beribadah ke rumah-Mu. Maka kami sangat memerlukan kasih itu Tuhan. Kasih itu ada di dalam firman-Mu, sudah Engkau nyatakan. Surat cinta dari Tuhan ada di dalam Alkitab. Kami yang jarang dan tidak terlalu suka Tuhan membacanya. Sehingga hati kami seringkali gersang seperti tanpa dimiliki. Hati kami sering gelisah seperti tanpa pengharapan. Padahal ada Engkau Yesus Tuhan. 66 kitab di dalam satu buku Alkitab kami. Penuh limpah dengan kasih-Mu. Penuhi hati kami dengan kasih-Mu Tuhan. Penuhi hati kami dengan firman-Mu. Agar firman-Mu itu memampukan kami mengasihi Engkau. Untuk membalas cinta-Mu Tuhan. Mampukan kami ya Bapa. Karena dengan kemampuan kami sungguh tidak bisa. Terima kasih untuk pujian penyembahan hari ini. Kami meninggikan, mengagungkan Tuhan. Kesaksian-kesaksian yang disampaikan. Kami memuliakan Tuhan oleh karena pemeliharaan-Mu. Terpujilah Engkau dari kekal sampai kekal. Kami bersyukur ibadah di akhir bulan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin, amin. Silakan duduk saudara sekalian. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom untuk kita semua. Di layar bisa saudara perhatikan ada gambar. Saudara bisa lihat gambar apa itu kira-kira?
Semongko gitu ya. Semongko. Jangan ditarik ya. Ya, semangka ini biasa atau tidak biasa, saudara? Ya, tidak biasa. Karena yang namanya semangka itu kalau alami, dia berbuah bulat begitu ya. Tapi ini ada yang kotak-kotak begitu. Karena saya tahu persis semangka, karena papa saya petani, menanam semangka, ya pasti bulat. Kita kalau panen mesti dapat semangka yang bulat hasilnya. Tapi ternyata ada semangka yang kotak-kotak. Saya pikir apakah ada semangka kotak-kotak? Ternyata memang tidak ada. Semangka ini yang saudara lihat di atas sebelah kiri, waktu dia mulai berbuah, petaninya sudah memberikan kotak. Ya, sudah diberikan kotak, buahnya dimasukin ke dalam. Sampai nanti buah semangka ini makin besar, makin besar, makin besar. Akhirnya tadinya bulat, dipaksa. Tadinya berbentuk bulat, dibentuk mokso gitu ya. Dipaksa oleh kotak yang membentuknya. Ada juga bentuk yang lonjong, ada bentuknya bentuk wajah, macam-macam cetakannya. Tergantung cetakannya. Maka seperti apa bentuk cetakannya, seperti itulah semongkonya. Saya mau berkhotbah tentang bagaimana kita dibentuk oleh Tuhan sesuai dengan maunya Tuhan. Kita tentu bukan semangka rohani. Bukan ya? Kita bukan semangka kan? Kita lebih dari semangka, amin. Tapi seringkali kita tidak mau dicetak atau dibentuk oleh Tuhan sesuai maunya Tuhan. Kita maunya, mauku begini. Karena aku memang orang Batak, ya mauku begini. Aku orang Jawa, aku Manado, Chinese, ya mauku begini. Ternyata tidak demikian. Kita sebagai miliknya Tuhan, kita sebagai anak-anaknya Tuhan, harus mau dibentuk sesuai dengan maunya Tuhan. Amin saudara. Kita sampai di Roma pasal yang ke-8, mengakhiri kitab Roma pada bulan Juni. Bulan depan kita akan masuk 1 Korintus, bulan Juli. Kita akan membaca Roma pasal 8, ayat 28 sampai 31. Roma pasal yang ke-8, ayat 28 sampai ayat yang ke-31. Saya membaca ayat 28, jemaat 29 dan seterusnya ya. Saya mulai. Kita tahu sekarang. Apa saudara? Ya kita tahu sekarang karena sudah diberitahu. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Untuk apa? Untuk mendatangkan kebaikan bagi siapa? Bagi mereka yang mengasihi Dia. Siapa itu? Yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Lanjut. Iya. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Puji Tuhan, hidup menjadi seperti yang Tuhan mau. Saya tuliskan, hidup kita menjadi seperti yang Engkau mau Tuhan. Aku mau hidup seperti yang Engkau mau Tuhan. Maka bentuklah hidupku sesuai dengan yang Engkau mau. Maksudnya apa? Berarti belum tentu saudara, ingat baik-baik. Belum tentu sampai hari ini, belum tentu kita sedang hidup ini sesuai dengan maunya Tuhan. Hati-hati, termasuk para hamba-hamba Tuhan.
termasuk para pendeta-pendeta. Kita kira kita ada di dalam trek atau jalur yang Tuhan mau, tapi ternyata Tuhan tidak bermaksud demikian. Ternyata itu maunya kita. Ternyata itu maksudnya kita. Rasul Paulus mengirimkan surat di jemaat Roma, kira-kira tahun 57, tahun 58. Dia mengirimkan surat itu kepada jemaat di Roma dan mengatakan, hidupmu harus sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Amin saudara. Maka seperti apa yang dimaksudkan oleh Paulus, hidup sesuai dengan maunya Tuhan. Ayat yang ke-28 tadi sudah kita baca. Kita harus hidup, yang pertama, kita harus hidup sesuai dengan tujuan Allah. Amin. The purpose of God. Tujuan dari Tuhan. Ayat yang ke-28 bagian yang terakhir saya bacakan ulang untuk saudara. Bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil semuanya. 2, ya. Sesuai dengan rencana Allah. Sekali lagi jemaat, sesuai dengan rencana Allah. According to His purpose. Sesuai dengan tujuan Allah. Jemaat di Roma, jemaat di Sedati, pendeta-pendeta hamba Tuhan Stephen Manurung harus hidup sesuai dengan rencana Allah. Atau dalam nats Yunaninya maksudnya sesuai dengan tujuan dari Tuhan. Jangan sampai kita hidup, ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Tapi dalam praktek kehidupan kita sesungguhnya tidak mencerminkan hal yang diinginkan oleh Tuhan. Jemaat yang ada di Roma, ternyata kita coba akan melihat tujuan Allah yang dimaksudkan oleh Paulus apa? Pasti ada di ayat ini. According to His purpose. Sesuai dengan tujuan Allah, pasti ada. Maksudnya apa? Harusnya kan saudara harus bertanya, Pak Pendeta, maksudnya tujuan Allah di situ di ayat itu bagaimana? Saudara lihat, coba kita naik sedikit, ya, naik sedikit ayat 18, ayat 22, ayat 23, pelan-pelan ya. Saya tidak membual tujuan Allah dibikin-bikin Pak Stephen, ya pasti di ayat-ayat itu ada jawabannya. Tujuannya adalah, maksudnya Paulus adalah ayat 18, ayat 22, ayat 23. Itu di atas. Lalu Paulus bilang ayat 28 harus sesuai dengan tujuan Allah yang itu loh. Ayat 18 dulu, satu cowok yang ganteng baca. Ayat 18, 2, ya. Kita baca sama-sama ya jemaat ya, ini tujuan Allah. Salah satu tujuan Allah yang mengagetkan saudara pagi ini adalah ayat 18. 1, 2, ya. Inilah tujuan Allah yang diinginkan oleh Tuhan untuk kita. Bahwa ketika kita menghadapi penderitaan sekalipun, kita harus sanggup, kita harus memiliki kemampuan mengatakan begini, penderitaan yang aku alami hari ini tidak sebanding dengan kemuliaan Allah yang akan aku terima. Amin. Ayat 22. Ayat 22, cewek yang cantik. Ayat 22, silakan. 2, ya. Ya. Oma-oma yang cantik juga boleh. Ayat 22, 2, ya. Gak ada cewek cantik di sini. Iya. Segala. Iya. Iya. Ternyata penderitaan yang dimaksudkan oleh Paulus adalah seperti orang yang sakit bersalin. Ayat 23. Ya. Iya, terima kasih. Saudara, apakah jemaat di Roma sedang menderita? Ya. Saya menjelaskan sejarahnya dulu ya. Surat ini dituliskan oleh Rasul Paulus kira-kira tahun 57.
sampai tahun 58. Tahun 57 sampai tahun 58. Waktu itu penderitaan pertama kali yang dialami oleh orang Kristen di Roma adalah ketika Kaisar Nero memerintah tahun 54 sampai tahun 68. Kira-kira surat ini keadaan jemaat di Roma dalam keadaan di mana saudara? Di tengahnya. Puncaknya adalah tahun 68, Kaisar Nero ini seperti orang yang yang seperti orang yang kesetanan begitu. Saking begitu banyaknya orang Kristen terus meningkat. Dia membakar sendiri kota Roma tahun 68, saudara bisa baca sejarahnya. Dia bakar sendiri kota Roma, lalu dia bilang apa? Dengan santainya dia berkata, orang Kristen yang membakar kota Roma. Sehingga apa yang terjadi? Seluruh orang Kristen ditangkap dan mengalami penderitaan mengerikan sekali. Ada yang ditaruh di tiang pancang begitu, lalu badannya dilumuri dengan lilin, lalu dikasih sumbu, lalu dihidupkan obor, dijadikan penerang pada waktu malam hari. Itu mengerikan sekali siksaan dari orang-orang Kristen waktu itu. Tapi saudara perhatikan, indah sekali. Rasul Paulus menuliskan surat itu kepada jemaat di Roma yang sedang menderita. Yang dalam keadaan sakit bersalin. Aduh, saya mau katakan saya enggak pernah. Istri saya sih bilang, kalau papa pengen merasakan sedikit yang aku rasakan, ada alatnya katanya. Aduh janganlah. Mau tahu sakit bersalin katanya, ada mesinnya katanya. Ada alatnya, lalu dikasih di perut atau di mana gitu. Lalu saya lihat di videonya itu, suami-suami, waduh mau mati. Wah, ya janganlah, enggak usah lah ya, enggak usah dicoba lah ya. Pokoknya kita laki-laki bilang aja, iya sakit gitu aja ya. Sakit gitu ya, supaya kita cepat-cepat beli makanan nasi bebek, kasih berlian, kasih apa gitu loh sama istri kita. Kalau ada, kalau enggak ada ya Mas Yantonya sendirilah yang datang. Kalau enggak ada emas ya, sakit bersalin. Tadi ayat 22, ayat 23 sudah disebut. Kamu menderita sakit bersalin. Amin saudara. Pedih. Tidak bisa digambarkan kebrutalan dari pemerintahan Nero pada waktu itu. Nanti tahun 70 dia kirimkan yang namanya Jenderal Titus. Untuk menghancurkan Yerusalem habis rata tahun 70. Itu luar biasa penderitaan yang dialami oleh orang Kristen pada waktu surat ini disampaikan. Tetapi yang membuat saya sukacita, yang membuat saya bersyukur luar biasa, Rasul Paulus menuliskan, kamu harus hidup sesuai dengan tujuan Allah. Oh puji Tuhan. Kalau orang yang sedang menderita harusnya tujuannya adalah putus asa. Kalau orang yang dalam penderitaan kesulitan seperti sakit bersalin, itu tidak ada obatnya saudara. Istri saya 2 kali melahirkan, itu kesakitan 2 hari, anak yang pertama itu 2 hari ya. Gak lahir-lahir, 3 hari dan dia sakit terus, saya sampai bingung gitu. Enggak, saya kan cinta sama dia. Lu bagaimana? Saya lihat istri saya terus sakit-sakit begitu, menggeliat. Lalu datang susternya dilihat, buka 1 Pak, apanya yang buka 1? Sampai berapa? Saya bilang, 10 kata. Kapan? Kapan 5, kapan 6-nya? Oh belum Pak, saya lihat terus dia menderita, lalu bleeding begitu. Saya bilang, apa enggak ada obatnya, disuntik dulu supaya tenang. Enggak bisa, enggak boleh enggak boleh dikasih bius. Enggak boleh dikurangi rasa sakitnya. Wah saya bilang, waduh ini menderita sekali. Ini sakit sekali. Tapi Paulus mengatakan, hati saya bersuka cita. Kamu harus sesuai dengan tujuan Allah. Kamu jangan putus asa. Kamu jangan menjadi down.
Kamu jangan sampai meninggalkan Tuhan. Tetapi Rasul Paulus justru asik berbicara. Dia lebih banyak berbicara mulai pasal 8 ayat 1. Lebih banyak dia berbicara tentang hiduplah di dalam roh. Jangan hidup menurut daging. Saudara lihat Alkitabmu pasal 8 ayat 1 sampai seterusnya. Apa judulnya? Hiduplah menurut roh. Jangan hidup menurut daging. Rasul Paulus tidak terus mengatakan kurang ajarnya Kaisar Nero itu. Jemaat, nanti kita rencanakan yuk kita ambil pentungan. Kayak di orang di Indonesia itu loh, ambil bambu runcing, kita tusuk punggungnya dari belakang. Ada saudara? Ada saudara baca di situ? Gak ada. Penderitaan yang begitu berat, kesulitan yang sangat berat. Rasul Paulus asik berbicara tentang hiduplah di dalam roh. Amin saudara. Ini bukan peralihan masalah. Dia tidak bermaksud untuk mengalihkan masalah. Tetapi Paulus tahu persis bahwa tujuan hidup dari orang Kristen bukan hanya mengeluh. Bersungut-sungut. Tidak. Rasul Paulus mengingatkan tujuan Allah di dalam kehidupan kita. Apa saudara? Walaupun kamu menderita, tapi tidak sebanding dengan kemuliaan yang akan kamu terima. Ini tujuannya. Ayat 18 coba dibaca sekali lagi ayat 18. Ayat yang ke-18. 1, 2, ya. Haleluya. Amin. Tujuannya harus begini. Jemaat Tuhan atau hamba-hamba Tuhan yang mendengarkan juga nanti rekaman ini. Tujuan hidup kita harus begini. Ketika kita diizinkan Tuhan harus mengalami kesulitan karena Tuhan. Bukan karena dosa. Karena Tuhan. Tetapi lihat baik-baik. Kita harus sampai pada pengertian. Inilah tujuan hidup kita. Harus selalu ditanamkan dalam pikiran kita. Apa itu? Penderitaan ini tidak sebanding dengan kemuliaan yang akan aku terima. Penderitaan ini tidak sebanding. Tadi anak saya sudah bersaksi karena saya terus tukang ojeknya ya saudara. Bukan tukang ojek tapi saya drivernya. Ya belum sampai Bang Toib lah. Berangkat pagi pulang sore. Ya, saya pulang malam tapi nggak pulang-pulang. Saya tahu persis penderitaannya. Ini mau jadi duta apa sih dalam hatiku? Ini jalan loh, jalan sampai kakinya berdarah itu loh. Nangis pulang, jadi tengah malam pun saya harus pijet badannya, harus pijet kakinya. Karena saya tahu anak saya dari kecil, saya tahu persis dia. Dia sangat dekat dengan papanya, jadi begitu sangat-sangat kesakitan gitu. Ini mau jadi duta apa sih? Jalan aja loh, sampai dikasih kayu di tangan mereka gitu. Ini tangannya, dimasukkan kayu di celah-celahnya supaya apa? Tegap berjalan. Supaya tegap. Saya lihat itu, kayunya diginikan sama seniornya. Ini kurang lurus, ini dulu. Ini bagaimana? Dari pagi sampai tengah malam. Kakinya penuh lecet, dikasih handy plus untuk menutup. Tidak bisa tetap, tapi harus dipaksakan tegap. Berjalan, tegas berjalan. Dan masih banyak hal. Tapi saudara lihat, rekamannya nggak ada dikirim ya. Ketika dikirim, ketika hari yang terakhir, penuh dengan kemuliaan. Di hadapan ketua DPRD, di hadapan kepala-kepala dinas, di hadapan orang-orang pemerintah Sidoarjo, mereka 10 orang ditampilkan di depan. Seperti nggak ada rasa sakitnya lagi, betul? Penderitaan ringan yang kita alami itu tidak sebanding dengan kemuliaan yang akan kita terima. Amin saudara. Penderitaan ringan. Kita pagi-pagi pada hari Minggu tidak harus jalan-jalan dahulu ke mall. Kita pagi-pagi hari Minggu harus bangun cepat untuk datang beribadah kepada Tuhan. Penderitaan, bisa saja itu penderitaan.
Amin saudara. Bisa saja itu bentuk penderitaan. Karena tetangga kita lihat masih bunyi. Masih enak ngoroknya. Betul ya? Ibu-ibu kita lihat masih tertutup pintunya. Kita sudah harus cepat-cepat, apalagi yang punya anak, ngurusi anak. Aduh, kalau istri saya pagi-pagi sudah bangun karena dia apa? Hatinya selalu terbeban untuk pelayan-pelayan Tuhan ini habis ibadah. Ada yang bisa dimakan, snacknya udah lapar atau apa gitu. Jadi dia harus persiapkan pagi-pagi benar. Harus melayani lagi seperti tadi. Tapi itu bukan penderitaan mereka anggap. Ketika seorang ibu selesai melahirkan, saya tidak melihat sedikit pun ada penderitaan di wajah ibu-ibu yang melahirkan. Saya tidak menyaksikan sisa-sisa keluhan. Ketika dia sakit bersalin, masih sakit Pak Stefan? Iya masih sakit Pak, masih sakit. Baru lahir jangan dikira sudah selesai masalah. Masih sakit. Apalagi anak saya yang kedua harus dikasih obat pendorong 2 kali. Itu mengerikan itu. Itu menderita sekali. Tapi tersenyum. Anak saya yang kedua dikasih obat setelah melahirkan, kayaknya dikasih obat antibiotik begitu ya. Keluar dari rumah sakit didorong, saya lihat istri saya, ini istri saya atau istri siapa gitu ya. Karena apa? Matanya bengkak, alergi. Bengkak matanya begini. Ini kenapa? Siapa yang mukul istri saya ini? Tapi senyum, wajahnya tersenyum. Ya, saya udah selalu minta izin sama anak saya kalau bersaksi tentang dia. Anak saya lahir sakit, cacat dia. Tapi saya melihat wajah istri saya tidak ada kesedihan, malah dia yang menguatkan saya. Papa, anak kita lahir tidak sehat. Tidak sehat maksudnya bagaimana? Apa kakinya putus atau tidak ada bagaimana? Anak kita lahir seperti ini. Penderitaan ringan saja. Rasul Paulus tidak sedang merendahkan mereka yang sedang dianiaya. Pendeta-pendeta ketika dia berkhotbah, ayo ingat kemuliaan Tuhan. Ingatlah penderitaan itu tidak seberapa. Pendeta tidak bermaksud melecehkan masalahmu. Tuhan tidak bermaksud untuk merendahkan persoalan yang sedang kau hadapi, tidak. Tetapi apa? Supaya mental kita, supaya cara berpikir kita rubah. Nanti ada kemuliaan yang menantinya. Amin saudara. Anak-anak sekolah yang di asrama, penderitaan itu dek. Banget Pak, pasti itu di hati mereka. Betul kan? Yang sedang ujian, penderitaan, banget Pak. Tapi coba lihat, kemuliaan setelah itu. Ya kan? Anak saya juara loh itu, gitu-gitu juara itu. Yang di belakang sana itu loh. Peringkat dia itu. Tapi disuruh belajar yang keras, yang sungguh-sungguh. Maka muncullah ayat yang ke-28. Ya, ayat yang ke-28, Paulus katakan begini. Kita tahu sekarang, lanjut, bahwa Allah turut bekerja dalam segala hal untuk, oh puji Tuhan, untuk mendatangkan kebaikan. Terjemahan yang lebih sederhananya itu begini. Kita tahu sekarang bahwa segala sesuatu termasuk penderitaan yang dialami oleh jemaat di Roma, Paulus bilang begini. Kita tahu sekarang bahwa segala sesuatu itu akan mendatangkan kebaikan. Saudara pernah enggak berpikir, ketika saudara tersandung, pernah enggak berpikir, ini akan mendatangkan kebaikan. Ketika saudara di PHK, coba di PHK ini dapat surat pemutusan hubungan kerja, pernah enggak kepikiran, ini akan mendatangkan kebaikan. Pernah enggak mikir gitu? Yang selalu kita pikirkan apa? Mental kita adalah begitu kita ada masalah, kita langsung bilang apa? Matilah saya. Ini saudara perhatikan baik-baik. Bagi orang yang mengasihi Tuhan,
pikiran itu harus dibuang. Amin. Bagi orang yang mengasihi dia, kata ayat itu. Bagi mereka yang mengasihi dia, segala sesuatu yang terjadi di sekitar kita, segala sesuatu termasuk penderitaan hidup. Mendatangkan apa saudara? Loh saudara tidak percaya? Mendatangkan apa saudara? Loh gak percaya? Akan mendatangkan kebaikan, amin. Aduh saya tidak melihat sukacita saudara ya. Saya ulangi pelan-pelan. Bagi mereka yang mengasihi dia, tolong tampilkan ayat itu. Saya pengen saudara beriman dengan ayat ini. Lihat baik-baik. Yaitu bagian bawah, bagi mereka yang, naik lagi ya. Mana? Nah ini. Bagi mereka yang mengasihi dia. Ayat 28 ya. Nah ini ya, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Saya mau tanya, segala sesuatu yang terjadi di jemaat Roma apa? Penderitaan, kesulitan, aniaya. Untuk bekerja, turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Tapi bagi siapa dulu? Bagi mereka yang mengasihi itu. Saudara mengasihi Tuhan enggak? Kalau saudara menghadapi kesulitan, kalau orang Kristen menghadapi pergumulan, ingat itu reward. Amin. Ingat itu bonus. Ingat bagi anak-anak yang mengasihi Tuhan, ketika engkau menghadapi kesulitan, penderitaan, kalau engkau mencintai Tuhan, Tuhan bisa merubahnya. Inversion. Tuhan bisa mengalihkannya, merubahnya menjadi kebaikan. Amin. Ini saya percaya. Ini saya yakini. Ternyata kacamatanya orang Kristen tidak boleh melihat kenyataan yang hanya kelihatan oleh mata. Kena COVID. Coba perhatikan, saya ulangi sekali lagi, ini kecil, hal yang kecil. Sebelum kena COVID, kita tidak bisa melakukan renovasi dan beli-beli barang. Saya ulangi loh, ini keajaiban Tuhan. Justru setelah ada COVID, kita bisa melengkapi banyak hal. Amin saudara? Lu lihat ini, kita bisa melayani Tuhan dengan indah, dengan enak, nyaman. Di zamannya COVID, ruangan kita bisa kita perluas. Lihat ruangan di sana, lihat ruangan di sana. Mendatangkan kebaikan. Kita saja yang tidak pernah menghitung. Kita tidak mau menghitung kebaikan-kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Bapak-bapak, suami-suami tidak pernah menyadari ketika dia di PHK supaya engkau lebih dekat dengan istrimu. Tapi nggak pernah kita pikirkan kan? Begitu di PHK yang kita pikirkan apa? Matilah kita. Akhirnya di rumah malah berkelahi suami istri. Malah berkelahi. Mana duitnya, nggak ada duit dan sebagainya. Loh, padahal maksud Tuhan, karena kamu bekerja selama ini terus-menerus bekerja, kamu nggak pernah waktu untuk istri dan anak-anakmu. Aku bikin COVID dulu, aku izinkan COVID dulu. Harusnya semakin melekat. Saudara bisa nangkap enggak itu? Ketika COVID ada di negeri kita, ada COVID di dunia, apa yang terjadi? Peneliti menemukan bahwa atmosfer yang ada di langit, di atmosfer sana, itu makin membaik. Kenapa? Karena pabrik-pabrik yang menghasilkan asap-asap, merusak ozon, merusak atmosfer, itu berkurang. Maka bumi pada saat COVID terjadi, bumi itu dilihat dari jauh, sangat-sangat biru hijau. Sangat-sangat bagus. Kalau tidak ada COVID 2 tahun ini, saya tidak tahu keadaan Jakarta sampai bagaimana. Bisa lebih cepat tenggelamnya. Kalau tidak ada COVID, bisa saya bayangkan keadaan dunia. Itu seizin Tuhan. Tapi kita tidak melihatnya. Dengan adanya COVID bagi gereja, bagi sidang jemaat Tuhan, diuji imanmu. Siapa yang sungguh-sungguh mengasihi Dia? Siapa yang sungguh-sungguh mencintai Tuhan? Ketahuan waktu COVID. Ketahuan waktu COVID.
Siapa yang sebenarnya hanya takut sama pendeta, siapa sebenarnya yang hanya cinta sama pendeta, tapi tidak cinta Tuhan, ketahuan waktu COVID. Ketahuan waktu COVID. Kesempatan, tidak kebaktian. Kesempatan, karena COVID, tidak ada kebaktian, ngapain online itu kayak bukan kebaktian katanya. Kesempatan pendeta nganggur waktu COVID. Ketahuan siapa yang cinta Tuhan, siapa yang tidak. Ketahuan siapa yang pelit, siapa yang benar-benar suka memberi kepada Tuhan. Waktu COVID itu, ketahuan semua di situ. Bagi mereka yang mengasihi Dia, penderitaan itu tidak lebih besar dari kemuliaan yang akan kita terima. Pertanyaannya adalah, Pak Stephen, kok saya kalau ada penderitaan saya putus asa. Kamu cinta Tuhan apa enggak? Kamu mengasihi Tuhan apa enggak? Kalau kita mencintai Tuhan, maka Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Amin saudara. Tidak akan pernah meninggalkan kita. Bagi mereka yang mengasihi Dia, Tuhan tetap tahu. Ayat yang ke-29. Ayat yang ke-29. Inilah bukti Tuhan mengetahui semuanya. Ayat 29 kita baca bersama-sama Roma pasal 8. 1, 2, ya. Sebab, ya, oh puji Tuhan, terus. Iya, aku mau hidup seperti yang Engkau mau Tuhan. Maka tujuan Allah adalah supaya kita menang menghadapi kesulitan hidup. Amin. Dan yang kedua, kita harus mau hidup sesuai dengan apa yang sudah ditentukan oleh Tuhan. Kalau tujuan kita kan sudah jelas. Tujuan kita jelas menerima kemuliaan dari Tuhan di depan jauh. Tapi jangan lupa, untuk mencapai tujuan kita harus ikuti apa? Ketentuannya. Saya kasih contoh lagi lah, karena anak saya tadi bersaksi. Ketika dia menjadi calon duta anti narkoba, ada ketentuannya. Tinggi badan diukur. Jadi tidak semua orang ternyata bisa. Tinggi badan diukur, harus sesuai ketentuannya. Lalu kemudian, itu loh saudara, saya agak jengkel tapi ya bagaimana lagi. Ya, saya boleh bersaksi ya, kakak ya. Itu dalam 1 minggu saya beli 3 sepatu. 4 ya? Oh jadi 4 sekarang. Saya kok baru tahu 4. Nah, 4 sepatu loh saudara. Saya tidak bicara tentang duitnya, bukan. Yang bikin saya pusing itu begini. 9 senti, jadi 7, 9, 10, 20. Oh 20 udah gini nanti ya. Terbuka, tertutup. Kita kan bingung. Ada apa sih? Yang penting kan pakai sepatu, itu pikiran kita kan. Betul ya? Waduh, dan ngasih taunya selalu mepet. Nyarinya lu setengah mati. Sebenarnya bukan nyarinya yang setengah mati. Nah, kok sudah pada tahu? Iya. Iya. Tapi itulah ketentuannya saudara. Untuk mencapai tujuan harus ada ketentuannya. Dan ketentuan yang dikatakan Paulus adalah kita harus serupa dengan gambaran anaknya. Saudara perhatikan, kita harus sesuai dengan gambaran anaknya Yesus Kristus. Amin. Jangan hidupmu sesuai dengan pendeta. Hidup kita sesuai dengan aliran Pentakosta. Hidup kita sesuai dengan Protestan. Hidup kita sesuai dengan suku kita masing-masing. Bukan. Tuhan katakan, kalau kamu ingin menang,
Kalau kamu ingin hidup sesuai dengan mauku, inilah ketentuannya. Maka ketentuan yang sudah dibuat oleh Tuhan adalah serupa dengan gambaran Yesus Kristus. Nanti cowok-cowok langsung bilang, oke Pak siap, saya suka seperti Yesus Kristus. Mulai besok kumis saya panjangin. Janggot saya panjangin. Rambut saya saya metalin. Bukan. Itu gambaran orang-orang Yahudi di Timur Tengah. Lalu apa yang dimaksudkan Pak Stephen? Sesuai dengan gambaran Yesus Kristus, anaknya itu. Kita sudah baca tadi begitu banyak. Yang walaupun dalam penderitaannya, di kayu salib dia tidak pernah mengatakan, ini lagi disalib Yesusnya ya, saya selalu peragakan ini. Ketika Yesus di kayu salib, dia siapa saudara? Tuhan atau siapa? Yesus adalah Tuhan. Dia pernah menyembuhkan orang buta, dia pernah mengatakan badai diam, dia pernah berjalan di atas air. Waktu disalib, bisa enggak kira-kira dia bilang begini, jurus petir menyambar, bisa enggak? Loh bisa toh Pak? Bisa kan? Waktu jubahnya dibagi-bagi sama tentara sambil diejek, woi kita bagi-bagi pakaiannya, dibagi-bagi. Yesus bisa bilang enggak? Jurus halilintar, angin topan bertiup berputar-putar, bisa enggak? Bisa, orang yang bagi-bagi bajunya itu diterbangin jadi lucu-lucuan. Aduh ampun, berputar-putar bisa enggak? Bisa, waktu perwira memaku kakinya 1, 2, 3. Jurus apa? Maunya kalian jurus apa sih? Jurus kaki berubah jadi besi, bisa enggak? Sehingga waktu dipaku, ting, kena matanya, perwi. Udah kayak sinetron nanti ini. Bisa. Tapi dia bilang di kayu salib apa saudara? Bapa, ampunilah mereka. Ampunilah mereka. Ada begitu banyak bentuk gambaran seperti anaknya Yesus Kristus yang bisa kita tiru. Sepanjang bulan sudah berjalan kita bicara tentang kitab Roma. Ada begitu banyak mengampuni, mengasihi, mencintai. Tujuannya sudah jelas, tapi langkah-langkahnya seringkali kita keliru. Bangsa Israel harusnya keluar dari Mesir menuju tanah Kanaan berapa lama saudara? 4 minggu. 4 minggu. Pada pasal 20 kitab Keluaran mereka sudah berjanji, MOU. Anak saya juga ada MOU. Waktu mau jadi duta itu MOU, bikin perjanjian, minta ampun. Kalau begini, harus begini. Kalau dilanggar, kena penalti. Bangsa Israel berjanji, pasal 20 kitab Keluaran. Ya Tuhan, kami berjanji, 10 hukum Allah, kami akan menyembah Tuhan. Begitu pendeta Musa naik ke Gunung Sinai, di bawah Gunung Sinai bangsa Israel membuat patung lembu emas. Apa yang terjadi? 4 minggu jadi 40 tahun. Kita yang membuat kita sulit. Mengapa pertumbuhan rohanimu begitu lamban? Coba lihat saudara, sudah berapa lama saudara digembalakan di sini lewat pendeta Stephen Manurung? 11 tahun Bu Lili? Perhatikan ya, 11 tahun yang lalu mulai dilayani oleh Tuhan. Ada enggak pertumbuhan rohani? Jemaat yang lain 5 tahun, 7 tahun. Berputar-putar saja hidupmu. Masalah duit aja terus tiap tahun. Coba. Enggak menang-menang, enggak bisa tenang kalau enggak ada uang itu loh. Kenapa iman kita berbeda ketika ada uang dengan tidak ada uang? Kenapa senyumnya berbeda ada uang dengan tidak ada uang? Mengapa uang begitu mempengaruhi hidupmu? Apa dengan gelisah karena tidak punya uang, uangnya jadi ada? Enggak juga kan? Saudara perhatikan, mengapa tiap tahun tidak ada perkembangan? Mengapa jam-jam doamu tidak pernah bertambah? Mengapa emosimu masih tetap seperti itu? Mengapa malasnya kebaktian masih seperti itu? Tujuannya sudah jelas, kemuliaan, tapi ada ketentuan-ketentuannya.
siapa mereka yang sudah dipilihnya, mereka juga dipanggilnya. Apa tadi urutannya? Tolong ayat 29, saya mengakhiri khotbah saya. Ini ketentuan-ketentuannya ya. Ada langkah-langkahnya tapi tidak sempat lagi saya sampaikan. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula. Satu bilang ya. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula. Mereka juga ditentukannya untuk menjadi serupa dengan gambar anaknya. Supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Yang sulung maksudnya, hanya Yesus satu-satunya yang bisa kita jadikan teladan, jadikan contoh yang sempurna. Pendeta bisa keliru. Para pengasuh lihat, Oma Silvi ada enggak kesalahan dan kekeliruannya? Ada enggak? Pasti ada, kamu bisa kecewa. Mbah-mbah yang tinggal di sini lihat pengasuh, ada enggak kekurangannya pengasuh? Enggak banyak ya. Dikit Pak, ada tapi dikit. Banyak ya. Para pengasuh lihat, mbah-mbah yang diasuh, kira-kira sedikit atau banyak kelemahannya? Apalagi kan gitu ya. Pendeta, banyak kelemahannya. Paulus bilang begini, menjadi yang sulung, supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Yesus yang menjadi contoh dan teladan bagi kita sekalian. Maka minggu-minggu ke depan kita akan masuk 1 Korintus, 2 Korintus, kita akan melihat bagaimana langkah-langkah kita menuju kepada kemenangan yang sudah disediakan oleh Tuhan bagi kita. Amin saudara, berubahlah. Besok sudah bulan Juli saudara. Besoknya bulan Agustus. Tahun ini akan segera berakhir. Ayo tingkatkan rohanimu. Tingkatkan ibadahmu. Tingkatkan rasa cintamu kepada Tuhan. Harus ada peningkatan. Supaya kita mencapai tujuan yang diinginkan oleh Tuhan. Kita nyanyikan lagu yang terakhir tadi. Kita mau datang bersyukur kepada Tuhan. Kami datang di hadapan-Mu ya Bapa, mengakui segala kelemahan dan kekurangan kami. Kami belum sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kami. Kami datang di hadapan-Mu pada pagi hari ini mengakhiri bulan Juni. Biarlah waktu ini kami pakai untuk berjanji. Biarlah waktu ini kami pakai untuk menyadari bahwa kami masih kurang. Bahwa kami masih perlu belajar. Kami mau mengasihi Engkau Tuhan. Karena kami tahu segala sesuatu yang akan kami alami akan mendatangkan kebaikan bagi kami yang mengasihi Engkau. Terima kasih Tuhan. Kau pencipta hidup kami. Engkau pemelihara hidup kami Tuhan. Ya Tuhan. Jiwaku merindukan Yesus. Yesus hanya Kau. Hanya Kau Tuhan dan Rajaku. Amin. Ku sembah kami rindu melayani-Mu. Amin. Ku suka senang Kamu Yesus. Haleluya. Hanya Kau kuat dan harapku. Ku sembah Kau selamanya. Mari kita sembah Dia. Ku sembah Kau. Haleluya. Yesus, Kami datang menyembah-Mu.
segenap hatiku segenap hatiku dan kekuatan. dan kekuatanku. Ku rindu menyembah-Mu Yesus. Mari jemaat Tuhan, engkau yang mengasihi Tuhan, ayo gunakan waktumu belajar untuk menyembah Dia hari ini. Menyembah-Mu, jiwaku merindukan Yesus. hanya Kau, Hanya Kau kuat dan rajaku, ku sembah Kau selamanya. Ku rindu melayani-Mu, ku suka senang. ku suka senangkan-Mu Yesus. Hanya Kau kuat, Hanya harapan Kau kami Tuhan. kuatkan harapan. Oh amin. Ku sembah Kau selamanya. Mari berdiri bersama-sama. Ku sembah Kau, Kami menyembah-Mu. Yesus. Ku sembah Kau Segenap hati Kau. segenap hatiku dan kekuatanku. Ku rindu menyembah-Mu Yesus. Sembah Engkau. Ku sembah Kami menyembah-Mu Tuhan. Mama-mama, Yesus. jemaat yang di lantai 1 juga, ayo angkat hatimu. Kami menyembah-Mu Tuhan. Segenap hatiku dan kekuatanku. Amin. Ku rindu menyembah-Mu Yesus. Sembah Engkau. Ku sembah Haleluya. Kau. Kami datang menyembah-Mu. Yesus, ku sembah segenap hatiku dan kekuatanku. Ku rindu menyembah. Ku rindu Pemain musik juga, menyembah-Mu, mari kita Yesus. menyembah Tuhan sama-sama. Ku sembah. Ku sembah Haleluya. Kami menyembah. Yesus, ku sembah. Oh, jiwa kami bersyukur Tuhan. Segenap hatiku Haleluya. dan kekuatanku. Ku rindu Kami datang menyembah-Mu. menyembah-Mu, Saudara yang sulit menyembah, Yesus. katakan, Ya Roh Kudus, Ya Roh Kudus. Haleluya. Mari Roh Kudus, jamahlah hatiku. Roh Kudus, Lawatlah kami. hadirat-Mu. Haleluya. Ruhiku, waktuku datang. Ya Roh Kudus, selawat kami hari ini. Ya Roh Oh, jamah kami Tuhan. Kuatkan kami Tuhan. Mampukan kami Tuhan. Mengasihi. hadirat-Mu. Ruhiku, waktuku datang. Amin. Ya Roh, ku sembah
Terimalah sembah dan syukur kami. Hari ini kami bersyukur Engkau mengingatkan kami. Hari ini kami bersyukur, kami tahu segala sesuatu yang terjadi mendatangkan kebaikan bagi kami yang mengasihi-Mu. Dalam nama Yesus kami bersyukur, haleluya. Amin, amin. Silakan. Amin. Saudara diberkati dan dikuatkan oleh firman Tuhan, amin. Coba lambaikan tangannya siapa yang diberkati oleh firman Tuhan. Amin, puji Tuhan. Hari ini kita pulang dengan kondisi yang berbeda ketika kita datang, bukan? Amin. Firman Tuhan sudah membuat kita lebih kuat, lebih bersemangat lagi. Karena firman itu telah bekerja dalam hidup kita. Kita akan diberikan kesempatan untuk memberi persembahan yang kedua untuk kas gereja. Sebelumnya kita akan berdoa untuk persembahan. Bapak, terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah Kau nyatakan bagi setiap kami dan bekerjalah secara leluasa dalam setiap kami, membentuk, membuat kami menjadi orang-orang yang mengasihi dan mencintai Tuhan sampai akhirnya. Dan kami hari ini akan diberikan kesempatan untuk mengembalikan milik Tuhan melalui persembahan ini. Tuhan tolong berikan kami sukacita dalam memberi, dan juga Tuhan tolong tim bendahara untuk mengelolanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami akan mengumpulkan persembahan. Haleluya. Amin. Kita akan nyanyikan satu pujian, Great is our God. Pelukis cakrawala, perangkai jagat raya, pencipta alam semesta, pemilik kehidupan, pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan. Dialah jalan kebenaran, kami rindukan lawatan-Mu. Kami rindukan kuasa lawatan-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Oh, datanglah dan berkata, kuatan berkuasa saat hati bersatu, menaikkan pujian. Jadi nyatakan, great is our God. Allah kita Allah yang terbaik hingga saat ini, amin. Kita akan mendengarkan pengumuman untuk sementara waktu. Tidak ada video. Kami dari multimedia untuk retreat kita akan melihat sekilas ya. Oh, sudah. Ya, itu kreasi dari Jevani, tepuk tangan untuk Jevani.
Puji Tuhan, ya itu sudah ada sekilas, nanti akan diputar lagi dan menghubungi Hendy. Nah, kostumnya di situ tuh persis dengan kostum sekarang, Hendy. Ya, untuk pendaftaran silakan, dan itu sudah cukup jelas ya Bapak Ibu Saudara ya, nggak usah saya umumkan lagi ya. Sampai kapan Bu menabungnya? Ya sampai kita berangkat. Ya. Jadi kalau ada sisa gimana Bu? Ya terserah saudara, Anda mau membayari teman yang lain atau Anda memberikan kepada kas juga terserah saudara ya. Jadi jangan, ini waktunya sudah semakin cepat ya. Sudah berjalan, sudah berakhir di bulan Juni. Kita akan masuk di bulan Juli ya. Dan kali ini kami akan berikan pengumuman untuk kita, ibadah kita hari Selasa jam 6 sore di tempat ini, tidak ada YouTube, jadi diharapkan untuk datang kita semua bisa datang untuk berdoa di tempat ini ya. Waktunya tidak lama, cuma singkat saja. Kemudian dilanjutkan dengan ibadah pemuda, nanti untuk jamnya akan diumumkan. Kemudian ada ibadah minggu seperti ini jam 8 dan dilanjutkan sekolah minggu jam 10 ya. Perjamuan sucinya akan kita adakan minggu kedua yang akan datang, bukan hari Minggu mendatang. Karena kalau nggak salah hari Minggu udah bulan Juli. Kemudian untuk bulan ini juga untuk pengumuman yang ulang tahun kita akan umumkan di minggu pertama bulan Juli, karena di minggu ini ada masih beberapa orang, lebih dari 2 orang yang berulang tahun. Jadi rasanya kalau mereka nunggu 1 bulan untuk mendapat souvenir itu kurang fair, nanti mereka bersungguh-sungguh kepada saya. Jadi kita tunggu aja ya, di bulan Juni akan kita umumkan yang berulang tahun di bulan Juni dan akan diberikan souvenirnya pada minggu mendatang. Kemudian ada satu event penting yang mau kita sampaikan kepada kita semuanya, bahwa tanggal 9 Juli kita akan, itu ibadah kaum muda remaja, hari Sabtu, kita akan mendapat kunjungan balasan ya. Karena sebelumnya, bulan berapa Kak Gun kita pergi ke Balas Kerumpik? Bulan 4 kaum muda sudah pernah pergi ke Balas Kerumpik ya, GPT Kristus Penolong di bawah penggembalanya Pak Asugian dengan Arjuna Lombon Batu. Kita sudah ke sana dan mereka rindu untuk datang ke gereja kita di kaum muda remajanya pada hari Sabtu tanggal 9 Juli ya. Jadi untuk itu memang kita yang akan menyediakan konsumsi untuk mereka dan juga pastinya untuk kaum muda yang di sini juga ya. Jadi kita akan menyediakan konsumsi sekitar kurang lebih 50 ya, 50 konsumsi ya, 50 porsi gitu maksudnya. Tapi tidak kotak seperti yang mereka adakan. Kita akan buat prasmanan seperti yang sudah, kita akan buat prasmanan yang sekiranya anak-anak muda pasti suka. Jadi nanti tolong dihimbau kepada semua anak muda kita, Melda, Laura tolong diingatkan ya Bu ya, supaya datang, supaya bisa ikut Tsunami. Mungkin Gamal bisa dihimbau untuk datang juga ya. Pada tanggal 9 di tempat ini jam 6. Setengah 6 sore akan diadakan karena lumayan jauh juga kalau mereka pulang ya. Jadi kita akan mengadakan itu pada hari Sabtu tanggal 9 Juli. Itu hari libur, hari raya kurban Bapak Ibu. Jadi, nah itu terbuka bagi kita. Saya boleh ikut enggak orang tua? Ya silakan, boleh datang juga, silakan. Kenapa diumumkan? Ya supaya ikut masak dan ikut kontribusi. Memang dalam perencanaan kami kemarin dengan Elpri kita akan buat penyetan karena anak-anak muda itu suka penyetan ya. Jadi bukan makanan-makanan yang seperti kita suka urap apa enggak. Mereka itu suka yang praktis-praktis ya. Jadi nanti dibantu, bisa bantu tenaga, bisa bantu doa, bisa bantu dana juga. Silakan menghubungi Bendahara Kaum Muda. Ya, untuk hari Sabtu nanti terutama Ros sama Dean ya. Wajib itu. Karena mereka berdua ini sudah aktif lagi di Kaum Muda karena saya memang tahunya dulu Dian ini adalah ketua Kaum Muda. Jadi puji Tuhan untuk tanggal 9 nanti Dewi juga ya ikut berkontribusi ya. Untuk tanggal 9 kita dihimbau untuk membantu bersama untuk pelayanan Tuhan, nanti juga untuk parkir kita akan pikirkan supaya mereka bisa nyaman di tempat ini ya. Itu pengumuman untuk tanggal 9 Juli. Dan untuk kesempatan kali ini juga kami mengundang Bu Lili sama Cynthia mana? Hah? Oh.
Ya, Bu Lili aja mewakili. Silakan Bu Lili ke depan. Dan Cynthia, nanti sekalian aja ya. Kami memberikan sedikit cenderamata. Ya, kami akan memberikan sedikit oleh-oleh cenderamata dari, ya, jangan dilihat isinya, lihat aja bungkusnya Bu ya. Ya, ada foto, nanti foto toh langsung dari situ aja ya, oke. Ini untuk Bu Lili, foto ya. Oh, Cynthia, mewakili Cynthia aja, ini untuk Cynthia. Ya, terima kasih untuk kebersamaannya bersama dengan kami selama 11 tahun. Ya, puji Tuhan. Masih almarhum masih ada, Bapak Ronald masih bersama dengan kita. Bu ini sudah kami kenal ya. Terima kasih untuk segala doa pelayanannya selama kita di Healing Insight ya. Dan terima kasih Tuhan, tolong ke depannya tetap ya Bu ya, melayani Tuhan ya. Ya, kerinduan kami, dan silakan datang lagi untuk berkunjung ke tempat ini. Sebenarnya hari ini juga kita akan melepaskan, tadi sampai Bapak bercanda ibadah pelepasan hari ini, bukan. Melepaskan 2 anak sekolah minggu kita itu, si Momo dan si Mimi juga akan pindah ke Magetan. Tapi hari ini tidak datang karena dia akan ikut mamanya yang di Magetan, Pak Puyung ya. Jadi Pak Bu istrinya keterima jadi PNS di Magetan, jadi anaknya ikut. Pak Buyung tetap di sini, jadi mereka berdua rumah, cuma anaknya ikut ibunya ya. Tapi hari ini tidak datang, nanti kita akan coba hubungi supaya mereka bisa datang pada hari-hari yang selanjutnya. Itu saja pengumuman. Jika ada yang ketinggalan, Tidak ada ya? Oke, jika ada yang perlu kami umumkan lagi, kita akan umumkan di grup, dan mohon kita bisa merespon setiap pengumuman yang di grup ya. Saya mohon kalau ada pengumuman di grup sidang jemaat, terutama untuk jadwal, tolong direspon setiap ada nama seseorang di situ, respon. Karena saya selalu berpikir ini orang ini tahu nggak ya dia lagi pelayan Tuhan ya. Tolong direspon setiap pengumuman yang ada di grup kita. Terima kasih. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Mari kita, saya undang untuk berdiri, kita akan nyanyi pujian. Segala pujian dan syukur bagimu Allah yang mulia, kuduslah namamu. Segala pujian dan syukur bagimu Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah syukur bagi Bapak Gembala akan mengakhiri kita dengan doa. Allah yang mulia, kuduslah namamu. Allah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, kau pujian bagimu. Kami bersyukur untuk kreasi dari kaum muda yang ditampilkan di depan ini Tuhan. Mereka sukacita mengikuti ibadah kaum muda dengan kreasi mereka mengenal firman Tuhan. Kami berdoa untuk Ibu Lili, untuk Cynthia yang akan berpindah domisili ke daerah yang lain. Tuhan, firman-Mu yang sudah disampaikan ribuan kali selama 11 tahun ini. Biarlah firman itu hidup di dalam hati Cynthia remaja ini. Dan juga Ibu Lili, Ibu Janda ini. Tuhan, hamba sungguh berdoa. Biarlah Ibu Lili dan Cynthia bisa menjadi saksi di tengah keluarganya. Tuhan, kuatkan dan teguhkan iman mereka.
untuk segera dan secepat mungkin mencari gereja, tempat penggembalaan di mana mereka bisa beribadah, supaya mereka bisa bersaksi dan menjadi kuat imannya karena Tuhan. Demikian dengan Mimi dan Momo yang akan berpindah domisili karena maminya mendapat tugas di Magetan. Kiranya Tuhan juga menumbuh kembangkan anak-anak ini dengan baik bersama dengan Tuhan. Dan kami sekalian yang sudah datang beribadah mengakhiri bulan ini bersama dengan Tuhan. Kami tidak banyak meminta kepadamu karena Engkau telah memberi banyak bagi kami. Maka sidang jemaat, arahkanlah hatimu. Inilah berkat Tuhan lagi untuk kita sekalian. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah kita. Penyertaan yang tak pernah habis-habisnya di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Di dalam persekutuan Roh-Nya yang kudus, Allah yang hidup yang berkuasa. Dialah yang memberkati engkau sekalian. Mulai anak-anak kecil hingga anak muda, dewasa dan lanjut usia. Berkat penyertaannya tidak pernah berpaling dari engkau. Tuhan menyertai dan melindungi engkau keluar masuk dari rumah, dari usaha, dari masa-masa muda, sekolah kuliahmu dan juga yang lanjut usia. Engkau tidak akan kekurangan penyertaannya. Karena di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkat-Nya menyertai engkau Immanuel dari hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Pulanglah bersama Tuhan. Dalam nama Yesus kita responi, Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga,